Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Setiawan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baik, tujuan saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zona laut teritorial dan zona laut. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Zona laut teritorial adalah wilayah perairan yang diukur sejauh 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara pesisir. Dalam zona ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Namun, terdapat hak lintas damai bagi kapal asing yang diatur hukum internasional. Selanjutnya, dasar hukum zona laut teritorial. Zona laut teritorial diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982 yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan wilayah laut internasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mengatur wilayah perairan Indonesia termasuk laut teritorialnya. Selanjutnya, Konstitusi Negara Pesisir yang biasanya mengatur lebih lanjut mengenai penerapan hak dan kewajiban di zona laut teritorial masing-masing negara. Selanjutnya, karakteristik zona laut teritorial. Zona laut teritorial memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari zona maritim lainnya. Yang pertama yaitu karakteristik wilayah batasan. Zona laut teritorial dihitung dari garis pangkal suatu negara sejauh 12 mil laut atau 22,2 km ke arah laut lepas. Garis pangkal dapat berupa garis lurus yang menghubungkan titik-titik paling luar dari daratan utama dan pulau suatu negara. Selanjutnya, yang kedua karakteristiknya tersebut yaitu kedaulatan penuh negara pesisir. Negara pesisir memiliki kedaulatan penuh atas yang pertama perairan di dalam zona ini, yang kedua sumber daya alam yang ada di dalamnya, yang ketiga ruang udara di atasnya, yang keempat dasar laut serta tanah di bawahnya. Selanjutnya, hak lintas damai kapal asing. Meskipun negara memiliki kedaulatan penuh, kapal asing tetap memiliki hak untuk melakukan lintas damai melalui zona laut teritorial tanpa izin khusus, selama tidak mengancam keamanan dan kepentingan negara pesisir. Namun, hak ini tidak berlaku untuk kapal perang yang membawa senjata atau melakukan kegiatan militer yang mengancam negara pesisir. Selanjutnya, pengaturan oleh negara pesisir. Negara pesisir berhak menetapkan aturan hukum di zona laut teritorial, termasuk aturan mengenai yang pertama, navigasi dan keselamatan maritim, yang kedua, perlindungan lingkungan laut, yang ketiga, regulasi perikanan dan eksploitasi sumber daya, yang keempat, pencegahan pelanggaran hukum seperti penyeludupan dan imigrasi ilegal. Selanjutnya, perbedaan zona laut teritorial dengan zona laut maritim lainnya. Zona laut teritorial sering dibandingkan dengan zona laut maritim lainnya dalam UNCLOS, yaitu yang pertama, zona landas kontinen merupakan meluas hingga 200 mil laut atau lebih tergantung pada batas geografis dasar laut. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau Z, yaitu wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara memiliki hak eksklusif
untuk mengeksploitasi sumber daya alam tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh. Selanjutnya, laut lepas atau perairan internasional di luar ZEE yang tidak termasuk dalam yurisdiksi negara manapun. Baik, selanjutnya kesimpulan dari keterangan mengenai zona laut teritorial, yaitu merupakan bagian penting dari yurisdiksi maritim suatu negara yang memberikan kedaulatan penuh atas perairan hingga 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Namun, kapal asing tetap memiliki hak lintas damai dengan syarat tidak mengancam keamanan negara pesisir. Zona ini memiliki peran strategis dalam perlindungan sumber daya alam, keamanan nasional, serta hubungan internasional antar negara pesisir. Baik, selanjutnya yaitu pertama, definisi zona tambahan. Zona tambahan merupakan suatu wilayah laut yang berada di luar batas laut teritorial suatu negara, tetapi masih berada di dalam yurisdiksi negara pantai untuk tujuan tertentu. Zona ini diatur di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, khususnya di dalam pasal 33. Selanjutnya, batas dan luas zona tambahan. Berdasarkan UNCLOS 1982, zona tambahan terletak di luar laut teritorial yang memiliki lebar maksimum 12 mil laut dari garis pangkal. Zona tambahan dapat diperluas hingga 24 mil laut dari garis pangkal, yang berarti 12 mil laut tambahan di luar laut teritorial. Selanjutnya, hak-hak negara pantai dalam zona tambahan. Negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas di zona tambahan yang mencakup pengawasan terhadap beberapa hal tertentu, seperti pencegahan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan yang pertama, bea cukai, pajak, imigrasi, dan kesehatan. Penindakan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut teritorial dan berdampak pada kepentingan negara. Selanjutnya, implikasi hukum zona tambahan. Negara pantai tidak memiliki hak atas sumber daya alam di zona tambahan. Kapal asing tetap memiliki kebebasan navigasi di zona ini, tetapi harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai. Negara pantai dapat melakukan patroli dan penegakan hukum terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran, terutama terkait dengan imigrasi, pajak, dan kesehatan. Selanjutnya, contoh penerapan zona tambahan. Beberapa negara yang menerapkan zona tambahan dengan berbagai kebijakan antara lain Amerika Serikat menggunakan zona tambahan untuk penegakan hukum bea cukai dan imigrasi. Selanjutnya, Indonesia menerapkan zona tambahan sesuai UNCLOS untuk pengawasan terhadap pelanggaran terkait imigrasi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.